Ya, sahabat Kompas.com, saat ini saya berada di tempat warung, sebuah warung ini di belakang saya. Di sini adalah tempat kejadian di mana ada dugaan perundungan atau bullying begitu yang dilakukan oleh sejumlah siswa SMA Binus Serpong di Tangerang Selatan, Banten. Nah, di sini kondisinya sekarang sih masih udah sepi begitu ya. Kalau tadi masih ada beberapa rekan-rekan media dan juga ada dari Komisi Perlindungan Anak juga KPAI ini datang ke sini mengunjungi tempat lokasi untuk melihat jaraknya begitu. Jarak di antara binus atau sekolah yang itu ada di sebelah sana dengan tempat kejadiannya. Gitu. Di sini awal mulanya itu kasus ini viral karena ada video begitu yang beredar. Di situ ada sejumlah anak-anak SMA begitu yang berkumpul dan melakukan perundungan gitu atau bullying kepada salah satu siswa, dan siswanya ini dikabarkan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Namun begitu saat ini sudah keluar dari rumah sakit dan juga sudah menjalani pemeriksaan kondisi psikologis. Kemudian untuk dari pihak KPAI juga sudah mengatakan akan melakukan pendampingan begitu ya dalam setiap proses hukum yang berjalan. Lalu dari pihak kepolisian itu mengatakan masih terus menggali informasi dan rekaman video yang beredar juga, dan ada sejumlah bukti juga yang tidak disebutkan untuk juga dilihat begitu informasi apa yang bisa didapatkan. Nah, jadi ini warungnya. Saya akan gambarkan sedikit. Jadi itu adalah jalan menuju jalan raya dan di seberangnya itu langsung ke arah sekolah Binus. Itu komplek Binus Bina Nusantara. Ini warung ada di sebuah gang dan di sebelahnya persis ada jalan menurun seperti ini. Kemudian masuk ke sana itu adalah tempat atau TKP begitu ya yang viral di video itu. Nah, ini tempatnya. Dari pemilik warung juga kemarin sempat ngobrol-ngobrol dan dia memang menceritakan banyak siswa, memang bukan cuma siswa sebenarnya, warga sekitar juga kalau misalnya mau berkumpul atau jajan, makan makanan ringan, ngopi gitu juga tempat ini yang dipakai. Nah, tapi dari pemilik warung sendiri untuk kasus dugaan bullying ini menyatakan tidak mengetahui informasi tersebut begitu. Jadi memang menyerahkan sepenuhnya ke kepolisian, juga ke KPAI, dan juga menunggu keterangan dari Binus itu sendiri, dari institusi sekolahnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, jadi hari ini ada kedatangan dari KPAI ke lokasi kejadian. Salah satunya adalah komisioner atau anggota KPAI Diah Puspitarini. Ini mengatakan kunjungannya ini untuk memastikan dan untuk melihat bagaimana jarak dari lokasi TKP dengan sekolah, karena informasi yang dia terima ini katanya lokasinya berjauhan begitu, tetapi ternyata menurutnya lokasinya ini dekat dengan sekolah. Kemudian KPAI juga menyatakan kembali begitu bahwa dia juga sudah bertemu dengan korban. Kemarin bertemunya di hari Selasa 20 Februari 2024 di UPTD PPA Rawabuntu, Tangerang Selatan. Nah, KPAI ini di UPTD ini mendampingi korban untuk melakukan tes psikologis gitu. Jadi setelah keluar dari rumah sakit, korban menjalani tes psikologis didampingi oleh KPAI. Langsung tuh pada tanggal 20 kemarin. Nah, hasil dari, saya sambil turun ke tempat lokasinya. Hasil dari tes psikologis itu sendiri menyatakan bahwa korban masih membutuhkan waktu untuk proses pemulihan dari traumanya. Tapi untuk tingkat traumanya itu sendiri
dari KPAI belum bisa memastikan atau belum menjelaskan begitu ya seberapa tingkat traumanya. Ini ada bangku di sini, ada bangku di sana juga. Ini memang kondisinya tertutup begitu ya. Jadi kalau matahari lagi panas banget, ini nggak terlalu gerah nih. Di sini lumayan adem karena tertutup seperti ini. Nah, selain juga bertemu dengan korban, KPAI rencananya akan bertemu dengan para pelaku juga, tetapi sampai saat ini belum, masih baru direncanakan saja. Kemudian untuk dari segi hukumnya atau dari kepolisian ini menyatakan menaikkan status perkara ini menjadi penyidikan. Namun polisi masih belum mengungkap juga jumlah pelaku maupun tersangka, itu belum diungkap gitu ya, hanya baru menaikkan statusnya saja, status perkara ini. Nah, kemudian juga kalau dari pihak sekolah ini menyatakan baru saja mengeluarkan rilis tertulis yang di situ dikabarkan bahwa siswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan ini bukan lagi menjadi bagian dari sekolah, yang artinya dikeluarkan dari sekolah. Kemudian siswa yang turut menyaksikan tetapi tidak membantu menghentikan aksi kekerasan dan tidak membela korban ini diberikan sanksi tegas. Jadi untuk sementara ini respon dari pihak sekolah atau respon dari BINUS ini seperti itu, ada 2 poin itu. Jadi siswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan sudah dikeluarkan, dan yang turut menyaksikan ini diberikan sanksi tegas. Kemudian kalau untuk pemilik warungnya sendiri ini, kemarin saya juga sudah ngobrol-ngobrol begitu, berbincang-bincang bagaimana situasi di tempat ini begitu ya saat kejadian, tetapi kedua pemilik ini tidak mengetahui, dan mereka mengatakan memang suasana di sini sepulang sekolah ini memang selalu ramai begitu ya, banyak anak-anak, banyak siswa yang nongkrong di sini, kemudian juga pesan mie, pesan kopi begitu, pesan minuman makanan ringan. Dan untuk suara-suara kayak bercanda atau tertawa itu memang kedengeran oleh pemilik warung, tetapi memang bukan dalam artian bukan yang bertengkar begitu ya, bukan yang dalam kondisi yang mereka berantem. Jadi menurut mereka masih wajar saja suara ketawa dan segala macamnya, bercanda begitu. Mereka pun waktu melihat video itu kaget dan gak mengetahui ini tuh kapan gitu. Jadi mereka pemilik warungnya ini menyerahkan lah begitu kepada kepolisian untuk menindaklanjuti dan seterusnya, seperti itu. Lalu kemarin juga setelah dari UPTD PPA, setelah melakukan pemeriksaan psikologis, korban dan keluarga ini juga diketahui langsung menuju ke Polres Tangerang Selatan. Sekitar pukul 6 sore, korban sudah berangkat dari UPTD Rawabuntu ke Polres Tangerang Selatan. Tapi memang belum ada informasi apa yang disampaikan oleh keluarga maupun oleh korban. Dan tadi juga hari ini sempat berbincang dengan Humas Polres Tangerang Selatan, tapi beliau juga belum bisa menyampaikan informasi apa-apa saja yang disampaikan atau informasi atau keterangan apa yang diminta dari pihak kepolisian kepada keluarga ataupun korban. Seperti itu. Ada pendampingan juga dari KPAI saat korban dan keluarga korban mendatangi Polres, tetapi juga belum bisa disampaikan dari KPAI apa-apa saja yang ditanyakan dari kepolisian kepada korban.
Nah, ini kalau dilihat suasana saat ini udah jam pulang sekolah, tapi sepi dari pengunjung ya, sepi pembeli sekarang. Padahal kemarin pemilik warungnya cerita banyak siswa ataupun petugas sekolah gitu yang sering berkunjung ke sini setelah jam pulang sekolah. Tapi saat ini suasananya sepi. Ya, sahabat Kompas.com, kita semua tentunya berharap kasus ini segera menemukan titik terang begitu ya. Ada proses hukum juga berjalan dengan lancar, kemudian juga tidak ada pihak yang rasa tidak mendapatkan keadilan. Dan semoga juga warung Ibu Gaul ini tidak mengalami kerugian yang besar begitu ya, karena melihat ini juga pengunjungnya jadi berkurang karena kasus ini. Semoga semua pihak juga mendapatkan keadilan yang sama begitu. Untuk informasi-informasi lebih update-nya lagi tentu akan disampaikan hanya di Kompas.com.